Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap menanti di sini saja." Begitulah kutipan dari ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24 yang akan mengantarkan kita pada sebuah kisah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Miqdad bin Amr atau juga biasa dikenal sebagai Miqdad bin Al-Aswad oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Miqdad adalah orang yang tergolong rombongan pertama masuk Islam, yaitu As-Sabiqunal Awwalun, atau orang-orang pertama yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Dalam Rijal Haula Rasul juga disebutkan oleh Khalid Muhammad Khalid bahwa Miqdad adalah orang ketujuh yang menyatakan keislamannya secara terbuka. Miqdad hidup dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Miqdad adalah seorang pemanah ulung dan seorang filsuf. Miqdad bin Amr adalah putra dari Amr al-Bahrani yang lahir di Hadramaut, Yaman. Dan ketika tinggal di Mekkah, ia melayani Al-Aswad bin Abdul Yaguts. Karena ketulusannya, Miqdad kemudian diangkat oleh Al-Aswad sebagai putranya. Itulah sebabnya Miqdad bin Amr, ia juga dikenal sebagai Miqdad bin Al-Aswad. Ketika umat Islam di Mekah harus berhijrah ke Yastrib atau yang lebih kita kenal Madinah sekarang, Miqdad juga turut serta. Miqdad juga terlibat dalam peperangan yang dilakukan kaum muslimin menghadapi kafir Quraisy. Saat perang Badar, Miqdad menunjukkan kesetiaannya kepada Rasulullah. Dirinya bersama dengan para mujahid lainnya berseru bahwa jika Rasulullah memerintahkan untuk berperang, maka mereka akan berperang tanpa gentar. Namun di pertengahan perang yang pertama kali kaum muslimin tempuh tersebut, terbesit sedikit rasa takut. Dengan penuh semangat, Miqdad bin Amr berseru kepada umat muslim untuk mengorbankan kembali semangat perjuangan mereka agar tidak lagi merasa takut dan resah. Ia menyulut semangat kesetiaan umat Islam dengan mengutip kisah Nabi Musa dengan Bani Israel di dalam surat Al-Ma'idah ayat 24 yang telah kami bacakan di awal video ini. Sementara itu, saat perang Uhud, Miqdad bertugas sebagai pemanah. Miqdad dikenal sebagai sosok pemberani dan bersikap kesatria. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku telah menyaksikan perjuangan Miqdad, sehingga aku lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini." Miqdad bin Amr juga dikenal sebagai ahli filsafat yang cerdas. Kisah lainnya tentang Miqdad yang tidak bisa dilupakan dari seorang Miqdad adalah ketika ia menolak sebuah jabatan dari Rasulullah. Pernah suatu hari, Miqdad bin Amr diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemenang kendali atau disebut amir atau gubernur di suatu daerah. Tatkala ia kembali dari tugasnya, Rasulullah bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu setelah menjadi amir?" Ia pun menjawab dengan jujur, "Engkau telah menjadikan diriku menganggap diri sendiri di atas semua manusia, sedangkan mereka semua di bawahku. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, sejak saat ini saya tidak berkeinginan menjadi pemimpin, sekalipun untuk 2 orang selama-lamanya." Sejak ia menjabat menjadi seorang amir, ia selalu dipenuhi dengan kemegahan, kemewahan, serta pujian dari banyak orang. Fitnah dunia yang selama ini ia dapatkan selama menjabat membuatnya menjadi semakin resah. Ia pun menjadi tidak tenang. Ia selalu teringat akan kalimat Rasulullah,
Orang yang berbahagia ialah orang yang dijauhkan dari fitnah. Maka dari itu, untuk menghindari fitnah, ia pun melepaskan jabatan tersebut dan bersumpah tidak akan pernah menerima jabatan apapun lagi. Kecintaannya pada Islam membuatnya kuat meninggalkan segala hal yang membuatnya jauh dari iman. Ia berkata, "Biarlah aku mati, asal Islam tetap jaya." Kecintaannya pada Islam membuat ia mendapatkan pujian dari Rasul. "Sungguh, Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya kepadaku bahwa Dia mencintaimu." Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, Miqdad bin Ammar tetap melanjutkan perjuangannya dalam jihad. Miqdad masih mengikuti perang penaklukan, termasuk hingga ke Afrika dalam perang Sufetula pada tahun 647 Masehi melawan tentara Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Flavius Gregorius. Miqdad bin Ammar hidup hingga berumur 73 tahun. Ia telah 3 masa pergantian khalifah, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab hingga Utsman bin Affan. Ketika ia wafat, para sahabat menguburkannya dan berkata, "Salah satu dari pedang Allah telah kembali ke sarungnya. Ia adalah Al-Miqdad." Demikianlah cerita tentang Miqdad. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah sahabat Rasulullah tersebut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Hadamullah untuk sama-sama mendapatkan manfaat.